Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses pendaftaran siswa baru pada SIM madrasah melalui sistem penerimaan peserta didik baru secara online. Ini adalah halaman utama dari website madrasah, di mana di sini terdapat beberapa detail informasi dari madrasah. Misalkan pada contoh ini adalah Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Ini adalah alamatnya, kemudian ini adalah kontak dari madrasah. Kemudian di sini ada admin web, kemudian ada admin CBT dan aplikasi APK untuk madrasah. Menu yang pertama di sini ada menu siswa. Jadi SIM madrasah ini dilengkapi dengan beberapa fitur. Ada login untuk siswa. Kalau misalkan kita melakukan pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan ya pembelajarannya, maka kita bisa menggunakan SIM madrasah ini. Kemudian yang di sini adalah login khusus untuk guru. Jadi untuk guru yang akan memberikan materinya secara daring dalam jaringan bisa menggunakan login ini. Kemudian yang ini adalah login untuk Simpatika, EMIS, kemudian ARD. Kemudian di sini ada PPDB, kemudian ada informasi, ada berita-berita di sini. Kemudian ada CBT, ada galeri dan sosial media. Dan di sini nih hanya sebuah link yang akan membawa kita pada aplikasi pihak kedua. Contohnya ARD, karena ARD madrasah ini disediakan oleh Kementerian Agama, maka di sini hanya disediakan linknya. Jadi saat kita klik link ini, maka kita akan langsung dibawa ke jendela ARD. Ini adalah jendela ARD madrasah yang sudah di online kan. Kita back kembali ke halaman utama. Kemudian ini adalah jendela Simpatika. Maka kita akan dibawa ke halaman Simpatika dari Kemenag. Oke. Kemudian contoh untuk login siswa. Ini khusus untuk siswa yang sudah terdaftar. Kita bisa login lewat ini. Kalau yang di sini khusus login untuk guru yang akan memberikan materi secara online atau melalui jaringan internet. Kemudian ada news atau berita. Nah, ini adalah berita atau informasi yang ditulis oleh guru, artikel-artikel semuanya ada di sini. Ini gambaran secara singkat. Kemudian ada galeri, ini adalah galeri kegiatan dari sekolah ataupun madrasah. Kemudian ini sosial media. Semua link yang ada di sini ini bisa diganti, bisa diupdate atau di customize sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran peserta didik baru secara online melalui website madrasah dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Madrasah atau SIM madrasah. Ini adalah jendela utamanya. Jadi untuk melakukan pendaftaran secara online, PPDB online, maka kita cukup mengklik link yang sudah disediakan. Kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman PPDB. Pada contoh ini adalah PPDB yang dilakukan di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, Wongsorjo. Untuk melakukan pendaftaran, di sini ada beberapa menu.
ada menu pendaftaran, kemudian ada menu login PPDB, kemudian pengumuman dan bantuan. Menu yang paling utama ini adalah beranda. Jadi kalau kita klik misalkan, maka kita akan kembali ke halaman semula, halaman utama dari sistem informasi Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Kita klik untuk masuk ke PPDB. Karena kita ingin melakukan pendaftaran, maka kita harus memilih menu pendaftaran. Kita klik, maka kita langsung dihadapkan pada form awal dari pendaftaran siswa baru atau penerimaan peserta didik baru MA Bustanul Ulum. Yang pertama yang harus kita isi itu adalah NISN. NISN ini setiap siswa pasti berbeda. Dan ini merupakan register utama dari SIM PPDB ini. Jadi kita masukkan, misalkan yang kita isikan, kita buat sudah anggapannya seperti ini. Kita isikan dengan angka sembarang sudah dulu. Tapi kalau kita melakukan pendaftaran harusnya menggunakan NISN yang resmi. Nah, kalau misalkan NISN yang kita masukkan dia belum ada dalam database, artinya belum digunakan oleh siswa yang lain, maka dia akan diberikan tanda centang. Centang warna hijau seperti ini. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan menggunakan NISN yang sudah terdaftar, misalkan contohnya ini NISN yang sudah terdaftar, maka di sini akan ada pemberitahuannya NISN sudah terdaftar, artinya sudah masuk di dalam database pendaftaran. Kita gunakan NISN sembarang sudah dulu, karena hanya sebagai contoh. Nah, dia pasti akan diberikan centang. Artinya dia masih belum digunakan oleh siswa lain untuk mendaftar. Kemudian masukkan nama lengkap dari pendaftar, misalkan Ahmad Semroni. Kemudian email pun juga seperti itu, harus menggunakan email yang asli. Karena ini digunakan sebagai media konfirmasi apabila ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalau menggunakan email yang sudah terdaftar sama saja dengan NISN, maka dia akan ada pemberitahuan email ini sudah terdaftar, dalam artian email sudah digunakan di dalam sistem PPDB ini. Jadi kita gunakan email yang kita miliki, misalkan seperti ini. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kemudian tempat lahirnya kita isikan, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Kita sesuaikan dengan tanggal lahir dari siswa. Seperti ini, misalkan Mei. Nah, oke. Kemudian agama, nomor HP-nya. Oke, misalkan seperti ini, alamatnya. Kemudian di sini isikan dengan nama ayah. Kemudian nama ibu. Karena ini hanya sebagai contoh. Kemudian masukkan HP orang tua. Nah, anggaplah seperti ini. Kemudian alamat orang tua kita isikan. Oke. Kemudian asal dari madrasahnya. Kemudian alamat dari madrasah. Oke. Misalkan detailnya seperti ini. NISN sudah kita isi, kemudian nama lengkap kita isi, email juga sudah oke. Kemudian tempat lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, agama,
nomor HP dari siswa, kemudian alamat siswa, tempat tinggal siswa, nama ayah, kemudian nama ibu. Nanti sesuaikan namanya dengan nama ayah masing-masing dan nama ibu masing-masing. Kemudian di sini ada nomor HP dari ortu atau orang tua, kemudian alamat orang tua, kemudian madrasah asal atau sekolah asal. Jika sudah tepat, maka kita simpan. Saat kita klik simpan, nanti akan ada pemberitahuan di bagian atas. Kita simpan. Nah, ini adalah pemberitahuan bahwa kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Anda berhasil melakukan pendaftaran, silahkan login untuk melengkapi biodata dan nilai dengan user dan password yang tertera ini. Jadi sebelum kita tutup, kita pilih OK. Ini adalah user utama untuk login kita. Kita copy atau kita catat. Setelah kita catat dengan pasti, karena ini akan digunakan untuk melakukan edit informasi dari biodata kita. Kemudian kita pilih OK. Oke. Nah, kita akan dibawa ke menu utama dari penerimaan peserta didik baru di sini. Nah, tadi kita sudah mendapatkan password dan user. User dan passwordnya kita masukkan. Ini adalah user dan passwordnya tadi. Kemudian kita masukkan. Ini merupakan nomor ID pendaftaran kita. Nomor ID pendaftaran kita, dan ini harus disimpan. Untuk password nanti bisa dirubah, disesuaikan. Kita login. Ada pemberitahuan bahwa kita berhasil masuk. Kita pilih OK. Nah, di sini kita dihadapkan pada detail berikutnya. Ini adalah detail dari biodata peserta. Kalau kita lihat mulai dari pertama di sini, ini ada NISN yang kita masukkan tadi, status verifikasi kita. Status verifikasi ini adalah apabila di sistem oleh admin sudah diverifikasi bahwa data kita itu sudah layak. Kalau data kita sudah oke, sudah benar, maka dari admin PPDB akan merubah status verifikasi kita menjadi selesai. Jadi kalau belum diverifikasi oleh admin, maka di sini pemberitahuannya masih belum. Nah, kita di sini dihadapkan pada beberapa input, lumayan cukup banyak karena dibutuhkan untuk emis. Nama lengkap, kemudian nik siswa kita isikan sesuai dengan nomor induk dari kependudukan. Misalkan saya contohkan 3510 18 25 69 7. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian tempat lahirnya sesuai dengan yang tadi. Kemudian agama Islam, tanggal lahir sudah oke, kemudian jenis kelamin sudah oke, kemudian anak keberapa. Kalau kita anak kedua, kita isikan anak kedua, sebutkan jumlah saudaranya. Kalau kita hanya berdua dalam satu keluarga, dua bersaudara, maka berarti saudara kita jumlahnya 1. Status dalam keluarga, apakah anak tiri, kandung atau angkat. Pilih anak kandung, oke. Kemudian ini adalah nomor HP dari siswa tadi. Kemudian alamat siswa. Karena sudah oke, langsung menuju ke provinsi. Provinsi Jawa Timur misalkan, Jawa Timur. Oke. Kemudian Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Wongsorejo, Desa Wongsorejo, kode posnya kita isikan 68453, oke. Kemudian di sini ada nomor peserta UN.
Misalkan nomor peserta UN-nya kita sebagai contoh saja sudah seperti ini. Kemudian nomor SKHU sekian 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 misalkan, hanya sebagai contoh. Kemudian nilai rata-rata UN misalkan 62,50 misalkan seperti itu. Kemudian atau 62,00 lah gitu. Kemudian nomor seri ijazah misalkan DN sekian 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 misalkan. Oke. Kemudian tanggal kelulusannya misalkan tanggal lulusnya itu adalah ya Februari 17 misalkan seperti ini. Asal madrasah sudah oke, status madrasah swasta ataupun negeri sesuaikan dengan asal madrasah, status asal madrasah. Oke, kemudian nomor kartu keluarga kita masukkan. Misalkan 3510 18 002 003 0004 misalkan seperti ini. Kemudian masukkan NIK dari ayah, nomor induk KTP ayah 3510 18 0002555 misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian nama ayah sesuaikan dengan nama ayah. Kemudian pendidikan dari ayah misalkan S1 strata 1. Kemudian pekerjaan ayah misalkan seperti ini. Kemudian tanggal lahir dari ayah misalkan 1984. Oke. Bulan Maret ini misalkan. Kemudian masukkan NIK dari ibu. Oke. Pendidikan terakhir dari ibu misalkan D1. Pekerjaan ibu misalkan tidak bekerja berarti IRT, ibu rumah tangga. Kemudian tanggal lahir dari ibu. Oke. 89 misalkan. Nomor HP orang tua sesuaikan sudah, tadi sudah diisi aslinya. Nah, misalkan seperti ini. Penghasilan dari orang tua kita isikan misalkan 1 juta. Oke, 1 juta penghasilannya per bulan. Tanggungannya karena tinggal kita sendiri yang sekolah misalkan berarti hanya 1. Kemudian nama wali apabila ada yang mengantar walinya. Jadi nanti kalau misalkan ada wali kita isikan nama walinya ya. Nama wali diisikan misalkan Rahmat Syahid misalkan. Oh, NIK ya, maaf. Nah, ini adalah nama walinya, kemudian NIK-nya. Oke, anggaplah seperti itu. Kemudian pendidikan wali misalkan seperti ini. Tanggal lahirnya. Oke, misalkan Oke. Kemudian pekerjaan wali. Nomor HP-nya. Misalkan seperti ini. Kemudian alamat dari wali.
Misalkan seperti ini. Nah, pastikan datanya sudah oke. Walaupun nanti masih bisa diedit ulang. Walaupun masih diedit ulang, usahakan biar tidak kerja sampai 2 kali. Misalkan seperti ini ya. Kita lupa belum di ini karena ada seperti ini. Oke. Jumlah saudara tadi 1 misalkan contohnya. Iya, tadi ada daftar ini, jadi di sini otomatis langsung berubah. Kena klik karena ini sudah terekam gitu ya. Jadi kalau ditunjuk seperti ini dia akan berubah sesuai dengan default percobaan yang sebelumnya. Jadi di sini kita isikan mulai dari nama lengkap, kemudian nik siswa, kemudian di sini tempat lahir, agama, tanggal lahir, jenis kelamin, anak keberapa, jumlah saudaranya berapa, kemudian status dalam keluarga, apakah anak kandung, anak tiri atau anak angkat, nomor HP siswa, alamat siswa, kemudian email siswa, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kode posnya. Ini adalah nomor peserta UN, nomor SKHU, nilai ujian nasionalnya, nilai UN-nya di sini, kemudian nomor seri dari ijazah, kemudian tanggal kelulusannya, asal dari madrasahnya, kemudian status madrasahnya, kemudian alamat madrasah asalnya, kemudian nomor kartu keluarga di sini, niknya, nama ayah misalkan Rahim. Ya, kita isikan dengan nama sudah. Kemudian pekerjaan ayah, pendidikan ayah, tanggal lahir ayah. Berikutnya nik dari ibu, nama ibu. Nama ibunya Rohima, misalkan seperti ini. Oke, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, tanggal lahir ibu ya, kemudian nomor orang tua, nomor HP orang tua, kemudian penghasilan dari orang tua, tanggungan anak, kemudian alamat orang tua, kemudian nik wali apabila yang mengantar ada walinya, kemudian nama wali, pendidikan wali, kemudian tanggal lahir wali, pekerjaan wali, nomor HP wali, kemudian alamat wali. Jika sudah oke, tinggal kita simpan. Maka ada pemberitahuan bahwa data berhasil diperbarui. Kita pilih oke. Nah, di sini sudah tersimpan data kita yang sudah diedit tadi. Oke. Yang berikutnya itu adalah upload data pendukung kita. Apa saja yang harus diupload? Yang pertama itu adalah foto diri, kemudian ijazah, SKHU, kartu keluarga, dan akte lahir. Bagaimana cara menguploadnya? Yang pasti yang pertama kita siapkan dulu medianya yang mau diupload dengan cara memfoto menggunakan kamera HP ataupun di scan. Lebih baik kalau menggunakan scan komputer. Setelah kita scan baru kita upload. Misalkan yang pertama foto diri, kita pilih file yang mau di-upload. Misalkan ini contohnya, open. Kemudian untuk ijazahnya, misalkan seperti ini. Kemudian SKHU, kemudian yang berikutnya kartu keluarga, terakhir akte. Nah, kalau sudah oke seperti ini, kita simpan. Nah, kalau berhasil di sini akan langsung muncul ada foto diri, kemudian ada ijazah, ada SKHU, kartu keluarga, dan akte lahir. Apakah cara menguploadnya harus bersamaan? Tidak. Bisa satu persatu kita simpan, satu persatu kita simpan bisa, atau sekaligus kita simpan bisa.
Nah, itu adalah mekanisme cara mengupload data. Setelah kita upload, kalau kita cek di biodata, maka di sini akan muncul foto dari pendaftar. Yang berikutnya adalah menginputkan nilai rapot. Nilai rapot atau nilai UM terakhir bisa diisikan di sini. Misalkan nilai rapotnya rata-ratanya adalah khusus untuk bahasa Indonesia 89 misalkan, bahasa Inggris 80, IPA 80, IPS 85 misalkan, kemudian matematika 80. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Komponen utama yang harus kita edit sudah selesai, biodata, kemudian kita sudah mengupload media, kemudian mengupload nilai rapot, kita isikan. Nah, di sini ada menu berikutnya untuk merubah password. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan pencetakan bukti pendaftaran. Ini adalah bukti pendaftaran bahwa kita sudah melakukan proses pendaftaran pada madrasah yang kita inginkan. Nah, pada contoh di sini adalah Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Detailnya seperti ini. Ada kop madrasah, kemudian ada kop penerimaan peserta didik baru, kemudian tanggal pendaftaran, kemudian detail biodata peserta didik, calon peserta didik, kemudian detail nilai calon peserta didik. Seperti ini. Nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Kemudian di sini ada PIN. PIN ini merupakan ID pendaftar kita atau nomor pendaftaran. Di sini dalam bentuk kode batang, sementara di sini dalam bentuk angka. Ada pas foto, kemudian ada keterangan kelengkapan. Kelengkapan yang kita upload barusan sudah ada. Sementara kalau misalkan tidak diupload, maka di sini keterangannya tidak ada. Nah, yang perlu kita lakukan yang berikutnya adalah pencetakan ini. Setelah kita simpan atau kita cetak langsung, maka bukti ini harus kita simpan dan kita bawa saat melakukan registrasi ulang ke madrasah. Untuk mengecek pengumuman-pengumuman berikutnya, pantau terus ke alamat dari alamat PPDB sesuai dengan alamat dari madrasah, website resmi dari madrasah. Oke, itu adalah gambaran singkat dari proses pendaftaran dari awal sampai dengan akhir. Jika sudah selesai, kita bisa keluar, logout. Nah, yang berikutnya adalah mengecek pengumuman. Kalau misalkan sistem masih dalam proses verifikasi, maka saat kita cek pada pengumuman di sini, yang muncul itu adalah pemberitahuan bahwa saat ini masih dalam proses verifikasi data siswa dan pengumuman baru akan diumumkan pada tanggal yang tertera di data verifikasi ini. Nah, kalau sudah dibuka pada tanggal ini, pada tanggal 25 Juli 2021, kita bisa cek pengumuman itu. Misalkan contohnya seperti ini. Jika sudah aktif link pengumumannya. Nah, ini ada di sini ada menu input NISN yang harus kita masukkan. Karena kita menggunakan NISN tadi, NISN-nya yang kita gunakan adalah ini 245698873. Saat kita pilih lihat hasil, kalau dinyatakan lulus maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Selamat Ananda Ahmad Zamroni sebagai pendaftarnya diterima sebagai siswa baru di madrasah kami. Nah, itu adalah pemberitahuan bahwa pendaftar sudah lulus dan menjadi siswa baru di madrasah yang dituju.
Padahal ini adalah pada Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Periode pendaftarannya adalah 2021. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai proses pendaftaran pada sistem PPDB secara online, khususnya pada contoh Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, step by step mulai dari awal sampai dengan pengecekan pengumuman. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.